batni wal farji. Bab yang ketiga pada menyatakan memecahkan akan dua syahwat, arti menghancurkan dua syahwat. Syahwat parut pertama, syahwat parut dan syahwat faraj kemauan, jadi berhenti dibicarakan parut dan kemauan. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ujar sedih, i'lam anna man sya'a jami'il afati syahwatul batni wa minha tatasyaqqu syahwatul farji wa minha usiba Adam alaihi salam wa biha ukhrija minal jannati wa hiya allati tantahi birrajuli ila an yaqruba dunya wa yarghabu fiha. Artinya, dan ketahui olehmu hai orang yang berkehendak kepada kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Artinya hendak beruntung di dunia dan di akhirat. Jadi menang dunia, menang di akhirat. Jadi orang beruntung, ada orang nambah untung di dunia, celaka di akhirat. Ada orang kafir suci untungnya, karena pernah orang kafirnya kalah, karena pernah miskin, tapi kita di akhirat dia celaka. Ada juga orang lagi yang di akhirat celaka. Ada orang yang beruntung di akhirat, di dunia ininya biasa-biasa aja. Ada yang punya akhirat. Nah ini mesti beruntung dunia dan akhirat. Jadi ada yang beruntung dunia dan akhirat. Ada yang beruntung di dunia aja, di akhirat celaka. Ada yang di dunia celaka, di akhirat beruntung. Ada yang keduanya apa? Celaka di dunia, celaka di akhirat. Ini bilang sakit pada ayatnya. Sudah di dunia ada nyaman hidup, ya ada sebagian orang kasihan. Sudah dari karuan sakit sudah. Kadang-kadang ada sebagian orang minum-minuman pula, narkoba pula, pencurian pula, itu hanya sakit di dunia, sakit di akhirat. Nauzubillah. Dan kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa tempat kejadian kebinasaan itu syahwat parut. Kenapa jadi membunuh? Karena dia mengambil hakku memulainya. Kenapa lahan itu adalah untuk aku mencari makan. Nah itu juga jika berapa jadi merampok? Karena aku mencari makan. Kenapa jadi kamu ini? Mencari sesuatu nasi. Itu kebinasaan namanya sebab. Dan sangat gemar kepada makan. Sangat gemar artinya makan harus ada dia makan. Gemar pada makan artinya tamak pada makan. Namanya sudah. Nah ini namanya. Dan daripada bercakap
lagi daripada syahwat farur itu terkena Nabi Adam alaihissalam makan buah yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memakan akan dia buah itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ujar Allah wa qulna ya Adam uskun anta zawjukal jannah, wahai Adam, berdiam engkau dan istri engkau di dalam surga nyaman. Di dalam surga apa aja? Ada hendak kritik di hati, ada hanya hendak sudah ada. Dua dari surga. Nyaman ada di surga. Apa aja surga itu nyaman. Apa aja kita hendak makan terus, dan makanan itu jadi perut, jadi keringat itu harum di dalam surga, lebih harum daripada minyak harum asli kalau kita dari surga. Ujar Allah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Makan apa buah aja di dalam surga itu silakan makan. Haitsu syi'tuma apa standar makan. Buah itu ada putih, buah tadi tak putih. Makan kita berbuah buah. Buah tadi putih dalam surga. Makan berbuah kayak biasa langsung masak. Nah, Tuhan. Jadi jangan wala taqraba hadhihi syajaratan. Jangan engkau mendekati ini pohon buah khuldi. Fatakuna minal zalimin. Nabi Adam memakan buah itu. Fa'azallahu asy-syaitanu anhuma fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Syaitan menggoda yang berdua itu Nabi Adam dan istri-istri, maka tak keluarlah Nabi Adam ke dalam dari surga ke dalam dunia. Nabi Adam. Maksud Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa Nabi Adam itu menjadi khalifah di permukaan bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan ya Allah, inni ja'ilun, aku jadikan fil ardi di permukaan bumi khalifah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Seandainya Nabi Adam pada tak keluar dari surga, ada dari kita. Nah itu hikmahnya. Nabi Adam berdoa Allah dari Allah mengetahuinya. Nabi Adam sehingga dianggap di dia. Nah sehingga dianggap di Jeddah. Jeddah itu bahasa kitanya ini. Lalu Nabi Adam berjalan, hendak makan Nabi Adam. Nah menanam tu, kada awal dari surga hendak makan ada langsung menanam surga. Sudah menanam awal surganya berbuah tu digiling dulu, dibalik apa? Dikatam, dibalik katam, diirit, dipapai, dibagi, dilambang. Di pengarangnya dijamur, diberi jamur dikumpah, prosesnya diberi kumpah hanya digiling, di penggilingan jadi baras, tiba jadi baras tadi dibasuh, dibuat dalam panci hanya jadi nasi. Prosesnya apalagi kalau kita kesana mulai menaradak itu mengolah bandingnya sebulan 2 bulan. Diracak,
dari yang pernah menanam padi itu sayang benar lawan nasi, karena proses itu lawas banget. Proses mengolah nasi itu panjang. Nah, lalu bertemu Nabi Adam dan Siti Hawa itu berkumpul di Arafah. Lalu Nabi Adam dibanyak berdua kambar laki yang sekong, dan rupa-rupanya itu lain-lain. Ada namanya Cina, ada namanya Afrika, ada namanya orang Indonesia, Asia, ada namanya, jadi lain-lain. Dan sekali lahir itu bahasanya lain-lain dan mengerti, maka timbullah bahasa. Berapa bahasa? Berapa bahasa di alam dunia? Berapa? Banyak. Berapa? 7.000 adalah. Nah, banyak bahasa. Bahasa di dalam Indonesia aja banyak. Bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Betawi, bahasa Bandung, Banjar sebagian, bahasa Melayu, bahasa Mutai, bahasa agama pula, bahasa Merabahan, Dayak lain. Jadi lain-lain bahasanya anak-anak ada. Rupa-rupanya lain-lain, ya kayak kita nih, ada kayak Afrika ada. Lalu KB dan KB ini kira-kira di mana? KB dan KB ini seko di dunia ini terang orang yang bisa. Lalu si KB dan di dunia. Nah, itu tadi kisah Nabi Adam memakan buah khuldi. Kenapa? Karena sebab makanan. Sebab makan. Makan buah yang ditegakkan oleh Allah Ta'ala, memakan akan dia. Cuma ini sudah ditakdirkan Tuhan juga. Dan hikmahnya banyak-banyak. Punya kadang-kadang keluar ke surga. Karena ada kita. Dan dengan dia dikeluarkan Nabi Adam alaihissalam itu dari surga. Fakhrajahuma mimma kana fi, dikeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Dan lagi syahwat parut itu menyampaikan dengan orang laki-laki kepada bahwa ia menuntut akan kekayaan dunia dan sangat gemar ia di dalam dunia. Itu gara-gara parutnya, syahwatnya, menuntut akan kekayaan dunia ini dengan sangat gemar ia di dalam dunia, yakni dengan sebab syahwat parut itu jadi gemar seorang akan harta dengan sebab parut tadi. Besok makan aku belanja, besok makan ini. Nah, lalu mencari duit. Kambing guling, kambing guling berapa? 3,5 juta. Pusing pak, lalu mencari lima. Namanya mencari itu untuk beribadah apa? Nyaman, beribadah nyaman, bersama pas. Jadi kita nambah cari itu gunanya itu untuk akhirat. Dan kita bekerja gunanya untuk akhirat. Jadi niatnya itu berniat dulu bukan mencari kekayaan, tetapi itu hendak menafkahi keluarga, menafkahi orang yang memerlukan. Nah itu, jadi kita membeli itu berpahala habis.
Di dalam kitab Syiar ini juga dijual bahwa kita begawi dunia, begawi bekerja itu sama dengan beribadah. Kita duduk di kantor, begawi untuk mencari nafkah, maka kita duduk di situ di kantor itu sama dengan duduk di masjid beribadah. Jadi kita jangan menyangka kita bagus. Mungkin orang di situ ini begawi itu sama dengan orang berdagang, duduk di toko, niatannya beribadah, maka dia duduk di toko tadi dihitung ibadah juga sama. Di dalam kitab ini juga terdiri dua, ada situ. Nang kada bukit itu kada ingat lagi sembahyang, kada ingat, kada sempat lagi sembahyang. Ayo sembahyang dulu, dahulu. Ayo kadang semat lagi. Pas kerja terus kada ingat sembahyang. Kalau boleh. Itu maknanya dunia dulu maknanya. Gemar lawan dunia. Kada ingat lagi sembahyang meninggalkan perintah Allah. Kalau udah boleh. Yakni dengan sebab syahwat baru itu jadi gemar seorang akan harta dan sangat gemar kepada dunia, melupakan kewajiban kepada Allah ini dunia, dan dengan dia asal segala kejahatan dengan dunia tadi. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'sul li khati'atin. Artinya sangat kasih akan dunia itu kepala segala kejahatan. Tuh. Orang membunuh karena hendak mengambil hartanya, rampok. Orang mencuri hendak mengambil hartanya. Nah, itu sebabnya cinta dunia, sehingga dia mencuri, sehingga dia membunuh. Jadi sini sumber kejahatan itu adalah cinta dunia. Dan lagi sangat gemar kepada makan. Yaitu kadang-kadang makan. Itu yaitu satu maksiat yang batin. Yang 10 dahulu itu ada maksiat batin itu 10. Dan kita sini semua 10 macam. Nama maksiat batin itu. Yang pertama adalah syarul ta'am, yakni sangat gemar kepada membanyakkan akan makan. Dan kita kan tanya, ya ini ada makan terus, gemar makan. Yang kedua, nang kecelakaan itu banyak pandir, banyak bicara. Yang ketiga itu panyarikan pemarah, yaitu ngarannya adalah kecelakaan jiwa ngarannya. Yang keempat hasad, iri dengki. Yang kelima bakhil, pamalar, ingkin, berajut, kikir. Keenam hubbul jah, cinta, keinginan, hendak dipuji orang, kemegahan. Yang ketujuh hubbud dunia, nah cinta dengan dunia. Yang kedelapan sombong, takabur. Yang kesembilan ujub, rasa inya kalau rasa paratnya, rasa inya kalau ibadah. Yang ke-10 ria, minta lihat orang. Nah itu jadi adalah kecelakaan, maksiat batin. 10 semalam. Demikian lagi kasih kepada dunia, yaitu satu maksiat
dari segala maksiat yang batin yang tersebut dahulu itu. Bahwa jadi nasa Allah itu termasuk hubud dunia, cinta kepada dunia. Nah kita nih, di mana kita yang tangannya daripada hubud dunia, kasih dengan dunia. Faslun di bayani fadilatil judi wa dzanbi syar'i. Nah ini pasal pada menyatakan kelebihan lapar dan kecelakaan kenyang. Kita ini kenyang terus menyatakan awal lapar, lalu dicari makan. Nah ini sini diterangkan. Dan kelebihan lapar itu yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jahidu anfusakum bil judi wal 'atashi, fa innal ajra bi dzalika ka'ajril mujahidi fi sabilillah, wa innahu laysa min 'amalin ahabba ila Allah ta'ala min judi wa 'atashi." Artinya perangi olehmu akan diri kamu itu dengan lapar dan dahaga haus, maka bahwasanya pahala yang di dalam yang demikian itu seperti pahala berperang di dalam perang sabil dengan kafir, dan bahwasanya tiada daripada amal yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Ini yaitu orang yang sering puasa Senin, puasa Kamis, atau puasa Nabi Daud, puasa sehari, puasa ada hari kadang sehari puasa, sehari kadang puasa Nabi Daud. Puasa Senin Kamis itu pahalanya udah sedih, makanya orang-orang sabilillah, para mujahidah. Nah, orang puasa Senin Kamis ini ujiannya tuh luar biasa. Orang makanan orang semua ada puasa ini perangnya. Namanya perang sabilillah. Orang puasa kalau kita Ramadan kan orang bertahan puasa. Ya orang makan. Tapi yang Senin Kamis itu orang ada puasa. Nah, orang makan bihun, berbau ayam panggang, berbau itik panggang, berbau sapi, berbau nila panggang, berbau macam-macam umat. Dan sebenarnya ujiannya, cobaannya, coba jauh Nabi, namanya orang-orang sabilillah, orang puasa, nang lapar dari lapar, dahaga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu malakut as-samai man mala'a batnahu. Artinya tiada masuk seseorang yang memenuhi akan perutnya itu ke dalam alam malakut, yaitu alam yang gaib. Katakan masuk malakut as-sama man mala'a batnahu. Dan dinamakan akan dia alam misal dan alam arwah, yaitu yang dapat dilihat akan dia dengan mata hati dan tiada dapat dilihat akan dia dengan mata kepala. Bersalahan alam ajsam, maka itu dapat dilihat akan dia dengan mata kepala. Jadi dapat dilihatnya ada kau masuknya alam nan gaib dari karena parut kekanyangan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu bi ansabi bukunikum, fa innahu juz'un minan nubuwati." Artinya makan oleh kamu akan makanan, makan ini, dan minum
minum oleh kamu akan minuman, minum aja juga di dalam setengah paruh kamu, artinya jangan banyak. Maka bahwasanya yang demikian itu satu suku pada martabat nubuwah, pada martabat nabi, kenabian. Namun ada banyak makan, Ada kepanjangan maksudnya, yakni barang siapa makan dan minum setengah paruhnya, niscaya dapat ia satu suku daripada martabat ambiya. Satu suku itu satu juz, satu bagian. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum indallahi manzilatan awwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ila Allahi kullu naumi wa uquli wa syururi. Artinya, dan yang terlebih afdal martabat kamu pada Allah Ta'ala itu derajatnya, yaitu orang yang memanjangkan akan lapar dan membanyakkan tafakkur akan nikmat Allah Ta'ala. Dan yang terlebih benci daripada kamu kepada Allah Ta'ala itu yaitu tiap-tiap yang membanyakkan tidur dan membanyakkan makan dan membanyakkan minum. Yang kita dari sekolah itu banyak makan, membanyakkan tidur kayak bangun sulit. Kalau lagunya bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Jadi bersulit kalau jangan banyak kulit. Ujar guru lagi, namanya kulit itu hari itu 24 jam bagi 3 berarti 8 jam tidur, 8 jam bekerja, 8 jam beribadah, 8 jam. Jadi membagi jangan lebih daripada 8 jam. Tapi daripada 8 jam itu banyak kulit. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yubahi malaikata liman qalla ta'amuhu di dunya wa yaqulu unzuru ila 'abdi ibtalaituhu bi ta'ami wa syarabi di dunya wa tarakahu min ajli ishhadu ya malaikati ma min aqratin yatrukuha illa abdaduhu biha darajati fil jannati, darajati fil jannati. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala mengkabarkan akan malaikat dengan kemegahan orang yang mengeluarkan makan dan minum di dalam dunia itu dengan firman-Nya bagi malaikat itu, lihatlah oleh kamu kepada hamba-Ku, padahal Aku beri bala akan dia dengan makanan dan minuman di dalam dunia, maka meninggalkan ia akan keduanya karena Aku. Naik saksilah kamu atasku, hai malaikatku, tiada meninggalkan ia satu makanan, melainkan Aku gantikan akan dia dengan sebab ia meninggalkan akan makanannya itu akan berdapat derajat di dalam surga, naik derajatnya karena ini akan banyak makan, derajatnya insyaallah itu naik. Memang makanannya orang makan banyak yang lama-lama itu menyebabkan kolesterol. Yang banyak makan daging, banyak makan 2 hari masing-masing darah tinggi. Banyak makan apa namanya, asam urat gara-gara makan masam-masam
disebutkan bahwasanya penyakit itu disebabkan makan di ajli